sukacitalah, Tuhan tak salah. Dia tahu dan pimpinku di segala jalan. Saat dicoba dan ditempa, bukan jadi lemah. Oke, kita mulai lagi ya pendalaman Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita punya kesempatan hari Jumat ya, kita pakai waktu untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Bang Yeta yang pilih gitu. Kami berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dan istirahat kami semalam. Terima kasih untuk hari yang baru ini, atas kesehatan yang masih Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih juga Kau telah mengantarkan guru kami ke tempat ini untuk kembali kami bersama-sama belajar. Tuhan, memberkati atas kami pendalaman Alkitab ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Berdoa Tuhan untuk anak kami yang masih sekolah, kiranya memberkati hati dan pikirannya agar bisa menyerap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Aku banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita juga. Sekarang kita melihat ya sifat-sifat gereja. Ya, dua minggu yang lalu kita sudah melihat sifat gereja yang pertama, yaitu gereja itu kudus ya, atau jemaat lokal itu kudus. Kemudian yang kedua itu gereja lokal itu yang kedua ini ya, yang kedua itu ini tubuh Kristus. Ya. Ya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, sekarang kita melihat ya sifat gereja yang ketiga, yaitu lokal, independen, ya, dan benar. Ya. So, bersifat lokal, independen, dan benar. Ya. Jadi ada 5 sifat gereja yang perlu kita pahami ketika kita mau kunjungan ke satu gereja atau kita mau masuk dalam satu gereja. Yang pertama, kita harus melihat apakah gereja ini memiliki sifat kekudusannya gitu. Ya, kekudusan dalam pengertian bahwa ya kita tahu bahwa gereja yang kita kunjungi ini benar-benar melaksanakan yang namanya pemisahan terhadap dunia, separasi terhadap dunia. Dia berbeda dari dunia, gitu. Dia adalah kumpulan dari orang-orang yang memang orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Dia tidak sama dengan dunia, musiknya tidak sama dengan dunia. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, apakah jemaat lokal ini adalah tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus. Tubuh Kristus dalam pengertian apa? Mereka benar-benar menjadikan Kristus sebagai kepalanya, ya, bukan ada kepalanya yang di atasnya lagi, gitu. Dan kemudian kita lihat juga apakah gereja itu yang kita datangi itu atau yang kita lihat itu dia bersifat lokal atau universal. Jadi lokal itu lawan katanya itu adalah universal. Jadi umum. Universal itu mencakup semua, itu universal. Gitu. Nah, sementara lokal itu satu tubuh Kristus di satu lokasi tertentu saja. Coba kita lihat di sini ya. Nah, pengertian gereja lokal dan independen. Nah, gereja lokal adalah satu tubuh Kristus di satu lokasi tertentu yang berkomitmen untuk menjadi anggota, saling mendukung untuk bertumbuh untuk mencapai kesatuan iman. Coba kita buka di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun
gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Jadi di sini kita lihat ya, gereja lokal adalah satu tubuh Kristus di satu lokasi tertentu yang berkomitmen untuk menjadi anggota, saling mendukung untuk bertumbuh untuk mencapai kesatuan iman. Jadi kalau dia universal, sebenarnya ini nggak bisa tercapai. Gitu. Sinodal jadinya pecah-pecah ya. Universal itu maksudnya kan ada gereja itu satu seluruh dunia gitu. Ya, gereja itu semua adalah gereja gitu. Ya, jadi maksudnya satu gereja itu satu seisi dunia, kan ada konsep seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu tidak akan bisa mencapai yang dimaksud di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 ini. Nggak bisa. Karena bagaimana bisa sampai kita, misalnya gini, bagaimana kita memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya kalau misalnya saya yang di Indonesia misalnya dengan ada lagi orang percaya di Amerika itu satu tubuh Kristus misalnya. Ya gimana cara berkomunikasinya? Mungkin sekarang bisa sih, tapi tetap saja itu bukan komunikasi yang dimaksudkan oleh Tuhan. Harus berkumpul dia ya. Ya, harus berkumpul, ada kontak fisik, ada secara fisik, ada berkumpul di satu lokasi tertentu. Berarti itu hanya orang percaya aja lah, orang Kristen ya. Ya, orang percaya yang berkumpul di satu lokasi tertentu. Dan lagi pula sebenarnya gini, kata jemaat itu sendiri atau jemaah kalau misalnya dalam bahasa Arab itu ya, itu kan dari kata eklesia kalau dalam bahasa ini. Eklesia itu satu kumpulan. Gitu. Jadi siapapun yang berkumpul, entah itu orang-orang yang percaya kah, entah yang bukan, atau organisasi atau apa gitu, intinya berkumpul gitu ya. Itu sebenarnya disebut eklesia. Gitu. Jadi itu disebut jemaat juga. Jadi jemaat itu artinya yang satu yang berkumpul. Tapi apa yang membedakan perkumpulan kita orang-orang percaya dengan perkumpulan yang ada pada umumnya gitu. Nah, kalau perkumpulan kita itu Tuhan Yesus sebut itu jemaatku atau mau eklesia kalau bahasa Yunani. Mau eklesia itu artinya apa? Ya jemaat yang milik Tuhan. Jadi kita itu yang berkumpul di dalam nama Tuhan dalam satu lokasi tertentu, itulah jemaat gitu. Ya, jadi sangat salah ketika ada yang mempunyai pendapat bahwa gereja itu satu seluruh dunia, atau gereja itu sesuatu yang tidak kelihatan. Gereja itu kan ada yang bilang gini, gereja itu bukan bicara tentang tembok, kan ada ya. Ayo kita runtuhkan tembok-tembok pembatas, kan gitu. Mengkotak-kotak. Yang mengkotak-kotakkan. Ya sebenarnya itu pun nggak masuk ke situ, bukan itu maksudnya gitu. Ya, bukan berarti kalau gereja itu adalah satu kumpulan di satu tempat tertentu, bukan berarti Tuhan mengkotak-kotakan, bukan. Gitu. Tapi justru memang ada fungsinya, gitu. Ibarat seperti begini, satu lilin di satu rumah besar lebih efektif mana dengan banyak lilin di dalam satu rumah besar? Satu lilin rumah besar lah. Lebih efektifnya, Pak? Lebih banyak lilin. Lebih banyak lilin. Kalau satu lilin di dalam rumah besar, ya cuma terangnya misalnya ditaruh di ruang tamu misalnya kan gitu. Di ruang tamu aja yang terang. Ya. Tapi kalau banyak lilin, walaupun itu kecil-kecil misalnya kan gitu, misalnya ada di ruang tamu satu, di ruang makan satu, di dapur satu, tapi itu bisa nerangi semua kan gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya mengapa Tuhan bikin jemaah lokal itu per satu wilayah tertentu dan satu tempat tertentu berkumpulnya orang-orang seperti itu. Ya, jadi seperti kita misalnya di Bogor misalnya jemaat lokalnya satu di Yasmin, tapi misalnya ada yang mau bikin lagi misalnya di daerah Tajur, itu nggak masalah, tetap aja yang di Bogor di sini dan di Tajur sama, itu disebut sebagai satu jemaat lokal di Bogor ini, satu jemaat lokal di Tajur, seperti itu. Ya, satu tubuh Kristus yang di Bogor ini, satu tubuh Kristus yang di Tajur. Ya, dan itu lokal. Nah itu maksudnya lokal. Jadi bukan
lokal, rayon, nggak per rayon gitu. ya nggak per rayon atau Atau distrik, distrik gitu, bukan. Kalau distrik itu kan distrik terus ada lagi bawah-bawahnya ya, ada lagi bawah. KBP. Biasanya iya, biasanya yang tradisional memegang konsep seperti itu. Oke. Nah, gereja lokal inilah yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran atau TPDK. 1 Timotius 3 ayat 15 ya. Gereja lokal inilah yang merupakan kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Kalau mengenai 1 Petrus 2 ayat 9 ini banyak sekali orang bingung. Ya. Kan dikatakan di situ, coba kita buka ya. Kamu adalah bangsa Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, milik Bangsa yang punya nama kudus. sendiri. Nah, banyak orang yang bingung ini maksudnya apa begitu. Coba dibaca untuk kita. Ketemu belum, Pak? Belum. Baca, Pak. 1 Petrus ya. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, banyak orang yang menafsirkan ini itu kan ke Israel. Oh ya udah, berarti kita orang-orang percaya ini Israel rohani. Seperti Israel satu bangsa, jadi orang Kristen itu sebenarnya di seluruh dunia itu satu bangsa. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini kacau, ini salah. Yang dimaksudkan di sini benar, awalnya itu bangsa Israel sebagai Yang penopang. sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai imamat gitu ya. Kemudian bangsa yang kudus kan gitu. Tapi peran itu kan mereka sudah dilepaskan dari kepada mereka, diberikan kepada jemaat, Bangsa lain kok. kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Kepada mereka itu ditangguhkan, bukan dilepaskan secara permanen, ditangguhkan dulu. Jadi agak bingung memang bangsa yang mana. Nah. Orang pada ke Israel. Ya kan gitu ya. Ya, awalnya itu sebenarnya ke Ah, Israel. ah. Tapi ketika di dalam perjanjian baru itu bangsa-bangsa lain. Nah, Bangsa lain. bangsa lain di sini mengacu kepada siapa? Ya kepada jemaat lokal. Jemaat lokal. Gitu. Ya kepada jemaat-jemaat lokal, kepada orang-orang percaya. Seperti itu. Kemudian ya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu pekerjaan siapa ya? Pekerjaan orang-orang percaya dalam sebuah jemaat lokal. Gitu, dalam sebuah gereja. Seperti itu. Ya, kumpulan ini tentu bukan hanya secara roh saja, melainkan juga secara fisik. Ya, jadi itu perbedaan gereja lokal dengan gereja universal. Gereja universal itu selalu bilang kita itu berkumpul secara menyeluruh, itu secara roh. Gitu. Tidak. Sebenarnya di dalam yang benar itu kita berkumpul dalam satu kumpulan jemaat itu secara fisik. Gitu. Ya. Gereja lokal adalah lawan dari gereja universal atau gereja yang Nah, ini istilah Katolik ya. Ya, kan ada dalam pengakuan Iman rasuli. iman yang tak rasuli. Gereja kudus dan ya. Sebenarnya itu bukan pengakuan iman rasul-rasul sebenarnya. Nah, Karena nggak ada para rasul bilang itu pengakuan iman mereka. Pengakuan iman rasuli itu baru muncul abad keempat, abad ketiga keempat. Sementara kan rasul-rasul itu sudah meninggal abad pertama, gitu. Tahun 100-an itu sudah tidak ada rasul. Ya, rasul terakhir itu adalah Rasul Yohanes yang nulis kitab Wahyu, yang nulis 1, 2, 3 Yohanes. Gitu. 1, 2 Yohanes, sorry. Kemudian yang nulis ya itu 1, 2 Yohanes sama kitab Wahyu. Gitu. Nah, jadi nggak ada itu namanya sebenarnya pengakuan iman rasul itu. Dan di dalam situ itu jelas terletak kesalahannya. Misalnya yang pertama tadi yang di dalam ini, dalam masalah gereja, aku percaya gereja yang kudus dan percaya gereja yang kudus ini benar. Ya kan kita selalu bilang kan gereja itu kudus ya, benar, jemaat itu kudus.
Tapi kudus di sini pun itu salah dipahami lagi. Kadang-kadang kan kalau dalam gereja-gereja tradisional atau gereja-gereja tradisi, kudus yang mereka maksudkan itu kudus secara fisik. Kita udah pernah bahas kemarin ya, minggu lalu. Gitu. Sampai mereka pikir altarnya itu harus di ini banget gitu. Kemudian segala macamnya itulah peralatannya harus di Kayak perjanjian lama lah. kayak di perjanjian lama. Padahal yang dimaksudkan kudus di situ itu bukan kudus dalam pengertian fisik, tapi lebih kepada pengertian orang-orang yang berkumpul dalamnya. Ya, orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya, anggota-anggotanya adalah orang-orang kudus. Makanya disebut gereja yang kudus. Nah, yang frase yang itu sebenarnya yang keliru. Gitu. Gereja yang kudus dan am itu sebenarnya apa sih? Am itu sebenarnya artinya Katolik atau universal. Itu sebenarnya. Maka Untuk amin. bukan amin. Am itu artinya Katolik atau universal. Makanya lucu sebenarnya ketika Protestan itu kan keluar dari Katolik. Tapi setiap mereka kebaktian itu, ya setiap mereka berkumpul, mereka adakan doa sama-sama dan berkata bahwa aku percaya ke gereja yang kudus dan Katolik lah. Sementara kenapa mereka keluar dari situ? Mengapa mereka memprotes dulu? Sementara mereka bilang percaya. Nah, ini sebenarnya berarti keluarnya mereka itu sendiri belum boleh dibilang itu hanya sedikit keluar gitu loh, sedikit protes, tapi sebenarnya masih banyak yang gitu. Kalau dulu orang-orang Anabaptis atau leluhur kita lah ya, nenek moyang kita yang orang-orang Baptis, pandangan mereka bilang bahwa gereja ke Roma Katolik yang dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya salahnya itu bukan hanya sedikit, itu semuanya sudah salah. Dari keselamatannya sudah salah, dari konsep gerejanya sudah salah, dari pandangannya terhadap Alkitab sudah salah, pandangan terhadap akhir zaman sudah salah. Jadi semuanya sudah salah. Gitu. Nah tapi nenek moyang Protestan ini kayak Martin Luther atau yang teman-temannya lah ya waktu itu, mereka bilang gini, Katolik itu salahnya itu menyimpangnya di keselamatan. Gitu. Jadi mereka bilang Katolik ini dari gereja yang benar kemudian tiba-tiba menyimpang. Gitu. Tapi kalau kita bilang tidak, gitu. Gereja GRK ini, Gereja Roma Katolik ini dari awal dideklarasikan lah istilahnya, atau dari awal dibentuk oleh si Konstantin gitu ya, sampai hari ini tuh sudah salah. Kan mereka selalu mengklaim bahwa gereja Roma Katolik itu adalah nenek moyang yang dari ini, yang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi yang jemaat-jemaat Roma itu, kita bilang tidak. Gitu. Tidak, karena jemaat yang di Roma itu yang ditulis oleh Rasul Paulus itu abad pertama. Gitu. Sementara Katolik itu dimulai oleh Konstantin itu abad ketiga, keempat. Waktu konsili Nisea. Begitu. Ya. Lanjut ya. Nah, gereja universal berarti satu tubuh Kristus seluruh dunia yang merupakan kumpulan rohani saja. Munculnya ide mengenai gereja universal karena kekeliruan memahami arti kerajaan surga, kerajaan Allah dan keluarga Allah. Jadi ada perbedaan pemahaman yang membuat orang-orang bingung sebenarnya. Apa itu maksudnya kerajaan surga, kerajaan Allah dan keluarga Allah? Kan gitu. Sebenarnya ada 4 ya, jemaat lokal atau jemaat atau gereja, kerajaan surga, kerajaan Allah dan keluarga. Gitu. Nah kalau kita misalnya bikin lingkaran kayak gini ya, jadi ini boleh kita bilang ini surga, misalnya kita kotak-kotakan lah ya, kita kotak-kotakan ya, ini neraka misalnya.
Ya, kemudian apalagi yang ada keluarga Allah. Kemudian terus ini Gereja kan? gereja, kita contohnya di sini ini ada gereja. Ya, ada lagi gereja. Nah, Ini sebenarnya lingkup ini semua itu boleh dibilang itu kerajaan Allah. Gitu. Ya, karena kerajaan Allah itu adalah di mana Allah berkuasa. Di mana Allah punya kuasa. Jadi sorga, neraka itu ya, punya Allah semua. Allah berkuasa. Ya. Makanya lingkup ini semua itu ya boleh dibilang ini kerajaan Allah. Ya, kalau kerajaan sorga, jadi lingkup besar ini ya bisa dipahami nanti ya. Lingkup besar ini itu disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi Nah. kerajaan Allah itu mencakup sorga, Neraka, gereja, gereja. neraka, ya. Nah, sedangkan kerajaan sorga ya tentu kalau bicara tentang kerajaan sorga adalah kerajaan yang di sorga. Sorga. Rajanya Allah sendiri, Ya, kerajaan sorga. sorga. Karena itu kerajaan sorga itu selalu mengacu kepada tempat ya. Gitu. Kalaupun kadang diumpamakan, tapi di Alkitab kerajaan sorga itu selalu mengacu kepada satu Tempat. tempat. Iya, beremas, berlian, segala macamnya, kakinya, temboknya, Nah, lantainya. itu. Ya. Nah, kemudian apalagi, nah jemaah lokal ya ini kan gitu, kita udah tahu lah ya. Iya. Kerajaan Allah, udah kerajaan Allah. Keluarga Allah itu lingkupnya mana? Nah, keluarga Allah lingkupnya itu adalah ini. Oh, gitu. Nah, ini adalah antara sorga dan gereja ya. iya Sorga dan gereja. keluarga. Allah. Ya, Kristus dengan jemaat. Jadi keluarga Allah itu nggak masuk ini lagi, Iya. gitu. Iya. Ya. Nah, Keluarga Allah itu masuk sini. Nah, yang kadang orang salah mengerti, keluarga Allah ini dimaksudkan sebagai jemaat lokal, gitu. Jadi dipersempit pembahasannya, padahal tidak, gitu. Keluarga Allah itu benar ini semua, makanya kan di dalam Injil Yohanes kan, ketika Tuhan Yesus berdoa kan, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ya. Pasal 14 atau pasal 16 coba. Pasal 17. Ya, 17 ayat 23 Injil Yohanes pasal 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Dimulai dari ayat 21 sudah. Ya. Coba 21-nya, Bang. Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke. Jadi tadi udah dibaca yang ayat 23. ini doa Tuhan Yesus ya. Ya, ini adalah doa Tuhan Yesus. Nah, ini sering dipakai sebagai propaganda untuk bahwa gereja itu satu seluruh dunia. Oke, mana lagi? Hah? Oke, mana lagi? Nah, iya, okumene. Ini yang sering selalu dipakai. Tapi sebenarnya penjelasan ini itu bisa kita pahami lewat ini, terminologi seperti ini, gitu. Benar, kita satu di dalam satu kekristenan, tapi itu kesatuan secara rohani.
yaitu kita satu sebagai keluarga Keluarga Allah. keluarga Allah. Tapi kalau secara jemaat lokal itu ya jemaat lokalnya satu-satu gitu. Nah ini yang harus kita pahami, antara satu jemaat lokal dengan jemaat lokal yang lain itu bersaudara gitu. Ya, bersaudara saat duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, Juga saudara seiman itu juga. saudara seiman, tapi dalam lingkup keluarga Allah. keluarga. Kalau bicara sebagai anggota-anggota Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus, dalam sini saja. Kalau keluarga kerajaan sorga, Kerajaan surga ini. nggak keluarga. Sebenarnya keluarga kerajaan surga itu artinya Karismatik nih. keluarga kerajaan Allah. Sebenarnya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh keluarga kerajaan surga. Yang dibilang itu keluarga kerajaan Allah. Gitu. Kalau kerajaan surga itu adanya langsung kerajaan surga. Ya. Gitu. Kadang-kadang satu kata itu bisa mengubah definisi loh. Iya, iya, betul. Bisa mengubah arti dari ini. Betul. Contohnya kita ambil ya, di dalam surat Yakobus kan gitu, doa orang benar Besar kuasa. jika dengan yakin didoakan Besar besar kuasa. kuasa. Tapi dipreteli sama lagu-lagu karismatik kan, doa mengubah segala sesuatu. Padahal dalam kitab nggak ada itu doa mengubah segala sesuatu. Iya. Ya jadi itu benar-benar ini. Padahal apa ya, masih kalau kita lihat masih bisa ada kaitannya, nggak bisa aja. Tapi ini perubahan yang sangat signifikan kalau kita bilang. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kerajaan sorga artinya kerajaan yang nyata yang sedang berlangsung di sorga. Kerajaan ini pernah Allah janjikan akan didirikan di bumi melalui keturunan Daud. Nanti kerajaan sorga ini itu akan turun ke bumi. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti yang di kerajaan 1000 tahun itu. Iya. Itu. Ya, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai 16. Inilah yang menjadi topik pembicaraan Yohanes Pembaptis, Matius 3 pasal 2 ayat 4 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab Ya, kerajaan Allah surga sudah sudah dekat. dekat. Gitu. Luruskan jalan Tuhan. Nah, kerajaan surga sudah dekat yang dia maksudkan itu ini. Karena kan gini, kita harus tahu ya, pemahaman Yohanes Pembaptis itu adalah yang plan A-nya itu yang sedang pernah kita bahas, yaitu bahwa tidak ada masa gereja ini. Masa gereja ini tidak ada, artinya setelah Tuhan Yesus nanti disalib langsung masuk kepada masa 7 tahun kesusahan. Makanya Yohanes Pembaptis berkata bahwa kerajaan surga sudah dekat. Oke. Nah, kerajaan Allah adalah lingkup kedaulatan Allah yang bersifat rohani dalam tiap-tiap orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Kerajaan ini mencakup kerajaan sorga dan anggota jemaat, bahkan setiap orang yang sudah bertobat. Bicara nama Nikodemus ya. Ya, gitu. Kerajaan Allah itu adalah lingkup kedaulatan Allah yang bersifat rohani dalam tiap-tiap orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Jadi kerajaan Allah itu ya lingkupnya di mana Allah berkuasa sih sebenarnya. Gitu. Ya. Kemudian keluarga Allah adalah sebutan dalam hubungan antara Allah dengan setiap orang yang menerima Yesus Kristus dan mereka yang berseru kepadanya sebagai Aba atau Bapa. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Malaikat disebut anak-anak Allah, Adam juga disebut anak Allah. Keluarga Allah meliputi semua pribadi baik di dalam surga maupun di bumi yang dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi keluarga Allah itu adalah semua orang atau semua pribadi yang memang dipenuhi oleh Roh Allah. Gitu. Itu bicara tentang hubungan kita orang-orang percaya dengan Bapa. Itu makanya disebut keluarga Allah. Dan juga anak-anak Allah kita ya. Ya, kita anak-anak Allah. Kan sebenarnya orang-orang percaya perjanjian baru itu baru disebut dilabeli anak-anak Allah. Kalau di perjanjian lama, anak-anak Allah itu nggak mengacu kepada manusia, Iya, gitu ya. tapi itu mengacu kepada malaikat. Hmm. Gitu.
Tapi ketika Tuhan Yesus sudah datang dan Roh Kudus masuk atau mendiami hati orang-orang percaya, kita diberi sebuah status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Ya, oke. Nah, lanjut. Jadi udah jelas ya, jemaat lokal juga udah jelas, kerajaan surga sudah jelas, lingkup keluarga Allah juga sudah jelas, kerajaan Allah juga sudah jelas. Nah, kemudian yang kedua itu independen, ya. Sifat gereja itu independen. Apa itu independen? Nah, gereja independen artinya gereja tersebut tidak di bawah kuasa organisasi tertentu atau di bawah naungan sinode manapun. Itu maksudnya independen. Nempel dengan pemerintah misalnya. Ya, misalnya begitu. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Kita sebagai gereja haruskah di bawah naungan pemerintah? Hal-hal tertentu ya harus, misalnya tempat kebaktian misalnya harus ada izin membangun rumah bangunan ya, IMB-nya. Bukan ibadahnya ya, tapi IMB bangunannya harus ada. Karena itu memang sudah, jangankan gedung gereja misalnya, gedung rumah aja kan perlu IMB toh. Ditambah lagi Gitu. sekeliling harus ada sekian tanda tangan. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya Udah ini ya. yang udah Di luar ya, itu kemauan ya sebenarnya. diskriminasi. Ada itu SK3 Menteri. Itu sudah diskriminasi. Tapi kalau misalnya masalah IMB bangunan, Biasa. bayar pajak, Ke misalnya masjid gitu. ini mana bayar pajak, bayar bangunan? Nggak ada Misalnya masjid kayak gitu. ini. Ya, atau kita bersifat nasionalis, misalnya Ya. orang-orang di dalamnya, itu nggak masalah seperti itu. Ketaatan perorangannya kepada pemerintah untuk mengikuti aturan dari pemerintah itu benar gitu, itu udah benar. Tapi secara kita satu organisasi itu, ya sebenarnya kita nggak bisa tunduk, bukan nggak boleh berini, maksudnya acara kita pembahasan firmannya itu harus diatur oleh pemerintah gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Seperti itu. Ya, itu namanya independen. Ya. Ya, sebenarnya kita ngerti lah ya independen, karena kan kita ini orang Indonesia, negara yang independen toh. Kan gitu, negara yang sudah merdeka. Apa artinya negara yang sudah merdeka? Artinya ya negara-negara lain itu nggak boleh ikut campur. Gitu. Kalaupun negara lain mau ikut campur, bukan ikut campur urusan pemerintahan, tapi misalnya bekerja sama, kan gitu. Iya, iya. Bukain lagi. Ini masih ada tiba-tiba. Iya, iya. Gitu. Itu kan Matius 16:18 itu kan Petrus di batu karang kan itu. Betul. Iya, iya. Bukan berarti Petrus yang menjadi gerejanya, bukan ya? Bukan. Oke, gereja. Oke? Ya. Semuanya. Gereja Oke, independen. lanjut ya. Ya. Nah, gereja independen haruslah bertanggung jawab langsung kepada Kristus yang adalah kepala dan bukan kepada ketua sinode atau ketua organisasi. Ya, Efesus 4 ayat 15 sampai ayat 16. Salah satu contoh adalah jemaat Kristus dalam Alkitab berbentuk independen. Contohnya 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai 3. Philadelphia, Korintus ya. Ya. Kalau kita mau melihat ya model gereja yang benar seperti apa, itu bukan melihat gereja hari ini, tapi lihat bagaimana gereja yang awal-awal, karena itu yang benar gitu, Mula-mula. yang mula-mula itu yang benar. Nah, contohnya 7 jemaat dalam kitab Wahyu lah. Ini satu-satu gereja ini, ya. Tapi satu-satu gereja ini nggak ada yang misalnya gereja Efesus kan gereja besar, dia kan berada di kota, di pusat bisnis, pusat perdagangan itu. Harusnya kan dia yang membawahi gereja Smyrna lah, gereja Philadelphia. Dia tidak, dia berdiri sendiri, gereja yang lain juga berdiri sendiri, gitu. Dan di situ bisa kita baca masing-masing gereja Tuhan tegur sendiri, Tuhan puji sendiri, seperti itu. Ya, kalau ada masalah di gereja satu, ya Tuhan enggak ini
nggak nyuruh gereja Efesus Ke sana kali ya. ke sana dulu tegur ini. Nah, Enggak. enggak gitu. Gitu. Kalau kita lihat ya malaikat Tuhan katanya berkata Tuhan berkata kepada malaikat jemaat di misalnya di Efesus, kemudian di Smyrna gitu. Ya, jadi Iya. secara langsung Tuhan tegur mereka. Dulu masih murni Tuhan ya. Langsung Ya, Roh Allah itu menegur malaikat. Ada malaikat yang maksud itu sebenarnya gembalanya, Pak. gembalanya malaikat ya. Maksudnya karena malaikat itu kan messenger. Yang memberi pengajaran rasul ya Iya. kepada itu jemaat-jemaat ya. Malaikat itu gini, Pak. Ada pengertian malaikat dalam arti makhluk surgawi di Alkitab ya. Ada juga pengertian malaikat itu yang artinya kan messenger kan. Malaikat itu membawa pesan. Jadi kalau kita bawa pesan pun itu kita malaikat sebenarnya. Itu artinya. Ya. Jadi kita harus memahami itu. Kadang-kadang kan selama ini kan kita pikirnya malaikat itu kan makhluk roh aja kan. Makhluk surgawi saja. Gitu. Padahal tidak demikian. Pengertian malaikat itu bisa juga berupa itu tadi makhluk surgawi mengacu kepada pribadi makhluk surgawi, atau bicara tentang maksud dari arti malaikat itu, yaitu pembawa pesan. Gitu. Makanya setiap orang percaya yang membawa pesan kabar baik itu disebut sebagai malaikat. Makanya gini, ketika Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang datang ke rumahmu, berilah ia minum, karena kamu tidak tahu bahwa kamu telah menjamu malaikat, ya kan? Nah itu langsung dimau berarti malaikat datang nih. Sebenarnya bukan. Itu maksudnya bisa aja kita ketika ada tamu datang gitu, kita terima dengan baik. Siapa tahu dia ternyata pembawa kabar baik. Betul. Nah itu. Siapa tahu dia seorang penginjil, pemberita Injil. Kalau sembako malaikat. Bukan sembako aja sih. Oh, iya. Ada. Tapi kalau kita kan segambar dan serupa dengan Tuhan ya, dengan Allah. Kalau malaikat gimana? Kan mereka nggak punya tubuh fisik. Oh. Tidak dikatakan di Alkitab ya. Tapi Segambar. mereka bisa mengambil. Kalau kita kan didoktrin kayak kita tapi ada sayapnya kan, dari dulu dari film lah atau nggak dari Ada malaikat yang punya sayap. Oh. Kan kerubim itu kan punya sayap. kayak kita gitu manusia gitu. Kerubim sama serafim. Nah, Itu kan ada dua jenis. Dan mereka punya sayap. Gitu. Nah, sebenarnya gini, mengenai malaikat itu kadang-kadang gini ya, kita harus karena kan mereka makhluk roh kan. Jadi kita mengenai tubuh mereka itu kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Yang dikasih tahu di Alkitab itu yang itu kita yang bisa lihat gitu loh. Misalnya Tuhan kasih tahu bahwa ada kerub gitu. Kerub itu jenis malaikat. Nah, kerub itu ada sayapnya. Im itu artinya banyak, Pak. Makanya kerubim itu banyak malaikat kerub gitu. Nah, serafim itu kan yang menyanyi ya. Nah, tapi mengenai kita kan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa itu bicara apa? Bukan hanya bicara mengenai, kadang orang gini, image gitu loh. Maksudnya berpikir roh gitu, karena kan Allah menghembuskan rohnya ke dalam kita. Bukan hanya itu, termasuk bentuk tubuh kita ini juga itu sudah ada gambaran dari Allahnya itu. Ya, itu siapa? Tentu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Udah desain gitu ya. Nah, gitu. Apa ya kalau kita bilang kalau bikin ini model utama ya, model utama gitu. Replika. Nah, kita boleh dibilang itulah replika dari Tuhan, model Tuhan Yesus. Karena kan kalau kita baca di Alkitab, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku bahkan sebelum penciptaan. Kalau malaikat itu bisa menjelma juga. Ya, Bisa bisa mengambil rupa. Gitu. Tapi maksudnya tidak sembarangan ya. Gitu. Itu sudah. Kapan dia menjelma nggak sembarangan. Ya, itu harus atas dasar seizin Tuhan. Iya, harus ada misi dari Tuhan gitu. Iya. Makanya kan malaikat-malaikat yang membangkang, yang jatuh, yang membangkang kepada Tuhan, kan mereka mengambil rupa manusia kan, kemudian
mengawini anak-anak perempuan manusia yang di dalam Kejadian pasal 6. Nah itu kan Tuhan langsung hukum mereka karena mereka melewati batas-batas. Bisa nggak mereka melewati batas seperti itu? Bisa. Nah itu membuktikan bahwa ya mereka ini punya kehendak gitu, punya kehendak, punya pemikiran gitu, ya. Nah seperti kita juga, bisa nggak kita melewati batas yang sudah Tuhan berikan untuk kita? Ya bisa, gitu. Tuhan maunya kita didesain seperti ini, gitu kan, udah bagus-bagus segala macam. Tapi bisa nggak kita melewati itu? Ya bisa, gitu. Karena kita punya kehendak. Tapi atas semua itu tidak lepas dari kedaulatan Tuhan. Nah itu ya. Jadi bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Nah, oke, udah 7 jemaat ya. Gereja Kristus bukan perusahaan, ya itu harus kita lihat, yang memiliki cabang-cabang dan diatur oleh kantor pusat, ya. Gereja Kristus harus berdiri sendiri dan sepenuhnya tunduk kepada Kristus dan ajaran Kristus. Seperti yang sekarang lah ya, kayak perusahaan, ada pusat ya. Iya, gereja lokal, gereja yang benar itu nggak seperti itu. Seminari. Oke, mengapa gereja harus bersifat lokal dan independen? Ya, gereja lokal yang mampu melakukan perintah kepala, seperti perintah untuk mengajar. Ya, Matius 28 ayat 20. Coba kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ayat 19 aja. Dari 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kan jelas sekali ya. Karena itu pergilah, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini bicara tentang tugas amanat agung kan. Ya. Ini bukan hanya untuk orang percaya, per orang percaya. Tapi ini Tuhan tugaskan itu kepada satu jemaat gitu. Waktu itu kan baru satu, yaitu murid-muridnya kan. Itu satu jemaat. Siapa gembalanya? Tuhan percayakan waktu itu adalah Rasul Petrus. Makanya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, di situ ada negosiasi antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus kan. Gitu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Kan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai berapa kali? 3 kali ya. Sampai 3 kali. Ya. Menangis kok ditanya gitu ya. Kenapa Iya. Ya, karena dia tahu bahwa itu Tuhan sungguh-sungguh memberi mandat itu kepada dia. Gitu. Ya. Dan memang tugas gembala itu nggak gampang, Pak. Nggak seperti hari ini merasa bahwa itu kayaknya privilege atau gimana. Tidak, itu berat. Makanya saya pikir kok nangis ya. Waduh, ini ada apa gitu ya. Karena ada tugas yang berat itu. Nah kemudian ya di situ kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah itu bisa dilakukan itu kalau misalnya gini, gereja universal misalnya, atau gereja itu adalah seperti kumpulan rohani. Gimana cara ngajarnya? Nggak bisa. Ngajar itu harus dalam sebuah kumpulan fisik. Ketika bertemu, kita belajar mengajar di situ seperti itu. Ya seperti yang kita lakukan ini, ya. Di situ baru bisa efektif. Di luar itu nggak bisa. Begitu. Mereka di sini siapa nomor 20? Yang mana? Ajarlah mereka yang diberi kabar Injil ya. Iya, yang tadi mereka yang sudah dibaptis tadi, yang sudah jadi anggota. Enggak tahu. Oke, nah perintah untuk bersaksi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, itu jadilah saksiku di Yerusalem,
di Samaria, di Yudea, dan di seluruh sampai ke ujung bumi. Ya. Itu di ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu bicara tentang amanat agung juga. Dalam Alkitab itu ada kan 4 Injil ya. 4 Injil betul. Yohanes. Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Di keempat Injil itu semuanya itu ada amanat agungnya. Gitu. Kadang kita melihat amanat agung itu kan hanya di Matius pasal 28 gitu ya, kita bacakan. Sebenarnya keempat Injil itu ada amanat agungnya. Kenapa tekanannya ke Matius ya? Orang suka ngambil. Karena itu lebih ini. Jadi kalau semua bangsa murid baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ajarlah mereka, kan lebih jelas. Padahal di Injil-Injil yang lain itu ada juga. Nah, Injil Yohanes bicara tentang siapa yang menggembalakan. Makanya kan Tuhan tunjuk Rasul Petrus. Gitu. Kemudian di Injil Lukas itu benar tidak ada di dalam Lukas ya, tapi di Kisah Rasulnya ada. Makanya di Kisah Rasul pasal 1 itulah, disitulah amanat agungnya. Jadilah saksiku. Di surat-surat ya. Iya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Betul. Karena kan Lukas kan nulis Lukas dan nulis Kisah Rasul. Gitu. Karena Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas juga. Nah, kemudian di Markus tentang Markus 16 itu amanat agung. Iya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah amanat agung. Gitu. Iya, betul. Oke, jadi keempat Injil itu sebenarnya ada berisi amanat agung semua. Tapi semuanya ini saling melengkapi. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Perintah untuk Nah, melaksanakan untuk ordinasi. melaksanakan ordinasi gereja. Ordinasi ini apa sih? Perintah, acara, upacara. Perintah upacara. Kalau gereja hari ini, maksudnya gereja-gereja umum hari ini menyebutnya itu sakramen. Perintah upacara itu. Ya, mereka nyebutnya sakramen. Tapi sebenarnya sakramen itu salah. Karena kata sakramen itu kan sakral, rahasia. Padahal sebenarnya bukan sebuah rahasia. Itu sebuah perintah upacara yang harus dilaksanakan, yaitu masalah baptisan, itu ordinasi sama perjamuan Tuhan. Gitu. Bukan perjamuan kudus, tapi perjamuan Tuhan. Oke. Nah, lanjut. Karena Kristus adalah kepala. Ya. Mengapa gereja sudah sifat lokal dan independen? Ya karena Kristus adalah kepala gereja, ya, kepala jemaat. Jadi kalau misalnya dia tidak lokal, ya, maksudnya tidak independen dan tidak lokal, Tuhan Yesus itu nggak bisa jadi kepala jemaat-jemaat itu. Karena kenapa? Dia harus tunduk kepada atasannya dulu. Udah beralih sudut pandang. Beralih gitu. Contoh kita ambil yang sekarang lah, contohnya Katolik. Ada berapa banyak gereja Katolik? Mereka berpusatnya di mana? Di Vatikan, gitu. Dan bos-bosnya itu sering lebih dikenal daripada Tuhan Yesus jadinya. Iya, gitu. Dan masing-masing gereja itu tunduknya kepada Vatikan. Sekalipun mereka menyebut Yesus lah dalam segala ini, mereka pakai nama Yesus, tapi kan kepala gereja itu sendiri dalam pengertian mereka itu secara menyeluruh. Nah, itu bukan lagi per lokal yang independen. Di situ berlaku Allah itu cemburu. Iya sebenarnya. Dan sebenarnya Tuhan udah, kalau berdasarkan Alkitab ya itu bukan jemaat, bukan jemaatku yang Tuhan mau. Ya itu. Oke. Nah, karena jemaat lokal harus mampu menerapkan disiplin jemaat. Jadi mengapa harus lokal dan independen? Nah, ini juga penerapan disiplin. Seperti yang kita baca kemarin. Disiplin disciple. Itu tidak bisa kalau misalnya dia tidak independen, tidak lokal. Gitu loh. Gimana kita mendisiplinkan anggota jemaat yang katanya kumpulannya secara rohani saja? Ya, nggak bisa. Makanya hari ini kenapa gereja-gereja moralitas jemaatnya semakin menurun, merosot. benar-benar merosot. Merosot. Dan
gereja nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena mereka kehilangan ini kan konsep seperti ini. Gitu. Kalau lokal dan independen, ya kalau ditegur, hukuman yang paling beratnya adalah dikeluarkan dari jemaat. Dan ketika dia dikeluarkan dari jemaat, ya udah dia harus ini ngikutin lagi dari awal gitu, melihat lagi kesalahan-kesalahan dia, merenungkan lagi. Nah sementara kalau dia tidak lokal independen, dia tinggal pindah gitu. Di gereja yang mana lagi pasti diterima gitu. Oke? Biar dikeluarkan ya tadi ya, kalau misalnya dia Didisiplinkan. padahal bisa aja kita, kamu mau berubah gitu, Oh iya dong. atau mau pindah Kan agama ada gitu. peneguran, Biar- tegur 4 mata itu. Ada prosesnya bang. Oh, Ada 2 mata lagi. Saya sering bilangnya 2 mata, 4 mata. Ya tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya. Kemudian kalau itu pun tidak ini, bawalah beberapa orang saksi. Jadi itu prosesnya gitu. Nah kalau 4 mata ini sebenarnya antara gembala dengan si anggota ini, kayak gitu. Jadi gembalanya nasihatin anggota. Kalau dia selingkuh masih ditegur 4 mata. Oh, enggak. Pecat langsung. Itu kalau udah ketahuan satu jemaat, itu langsung dibawa ke hadapan jemaat. Oh, dibawa. Karena itu dosa umum, sudah ketahuan. Maksudnya udah didengar oleh semua Viral. orang. Udah viral. Ya, kalau dia nggak mau, wah masa saya caranya Ya dia. berarti dia diumumkan di depan jemaat. Berarti Iya, diumumkan. saudara kita terhitung hari ini tidak lagi menjadi anggota jemaat karena Iya, telah melakukan ini, Iya. telah menghina nama jemaat lah, memalukan nama jemaat. diumumkan ya. Diumumkan. Tapi diumumkannya itu kepada sesama anggota jemaat. Jadi biasanya ditunggu dulu simpatisan itu pergi. Kayak gitu. Seperti itu kalau dalam jemaat lokal. Gitu. Karena dia hanya dikeluarkan dari anggota jemaat. Gitu. Kita nggak mau mumin sampai kemana-mana gitu ya. Enggak. Di dalam jemaat aja. Udah termasuk keuangan segala macam nih, disiplin ya. Iya, semua. Iya. Semua. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya, dampak positif gereja yang bersifat lokal dan independen. Ya, dapat melaksanakan separasi doktrin. Separasi doktrin maksudnya gini, kalau misalnya yang satu ini sudah mulai melenceng, ya yang ini yang jangan undang-undang lagi ini khotbah misalnya gembala. Gitu ya. Nah, itu maksudnya separasi. Terpisah. Terpisah. Dapat membimbing anggota jemaat semakin bertumbuh, itu benar ya. Dapat tunduk kepada Kristus dengan benar. Kemudian yang kedua, gereja lokal harus benar. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran merupakan dasar penting mengapa sifat gereja itu harus bersifat benar. Jika Kristus secara fisik adalah kebenaran, ya Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan Akulah hidup. jalan kebenaran dan hidup. Siapa salah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Seharusnya demikian pula tubuh rohaninya, yaitu jemaat. Ya, jadi kita tahu bahwa jemaat lokal ini kan tubuh Kristus. Ya. Yesus itu kan benar, kan gitu. Tubuh Kristus juga harus benar. Gitu. Makanya aneh sekali kalau ada gereja-gereja yang tidak yakin dengan pengajarannya. Kalau misalnya sampai bilang, oh, kamu aja yang menganggap pengajaranmu benar. Kalian kok merasa Iya, suka kamu begitu. benar? Lah, kita bisa tanya balik ke dia gitu. Kamu sendiri nggak merasa bahwa pengajaran benar? Atau kamu tidak yakin pengajaran benar? Kayak gitu. Kalau dia berkata tidak, berarti ya dia bukan jemaat Kristus. Karena kalau jemaat Kristus harus yakin bahwa apa yang dia ajarkan, apa yang diterima benar. benar gitu. Makanya sebenarnya pernyataan seperti itu, Makanya bahaya kalau doktrinnya salah, tertanam dia. Dianggap benar jadinya. ya itu. Susah dicabut ya. Nah itu bahayanya lagi. Itu bahaya. Tapi kalau misalnya Ajaran benar, ajarannya benar dan cara berpikirnya benar, sehat ya. Jadi sehat kita. jadi sehat. Benar. Ya. Oke. Lanjut. Gereja bersifat benar, harusnya tidak ada gereja yang tidak benar. Nah itu ya. Artinya gereja yang menyimpang dari kebenaran namun masih memakai nama atau sebutan gereja lah adalah sebuah kesalahan. Hal ini juga yang menunjukkan kepada kita
bahwa gereja yang tidak lagi sepenuhnya mengajarkan kebenaran, maka Tuhan secara sepihak mengambil fungsi jemaat tersebut. Contoh nyata adalah teguran kepada jemaat di Efesus. Jadi kan fungsi jemaat itu kan kita tahu ya, jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat itu adalah wadah untuk kita bertumbuh. Tubuh Kristus. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Nah, kalau tidak lagi memenuhi yang sudah Tuhan mau, misalnya mereka tidak lagi mengikuti aturan di dalam Alkitab, tidak lagi patuh kepada firman Tuhan, Nambah atau kurang. menambahi, mengurangi, atau dengan segala macam yang lain lah, terbuka terhadap dunia ini, secara sepihak Tuhan ambil fungsinya. Nah, itu yang tegurannya di dalam jemaat Efesus. Itu. Coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ini maksudnya dalam itu. Maksudnya itu Tuhan secara sepihak ngambil kaki dian. Kaki dian itu pengertian itu TPDK itu. Tiang penopang dasar kebenaran itu. Fungsinya dia gitu. Ya karena kan jemaat ini kan suluhnya gitu kan, suluh bagi dunia ini, terang bagi dunia ini harusnya kan gitu, menjadi cahaya bagi dunia ini, menjadi surat Kristus bagi dunia ini gitu ya, menjadi garam bagi dunia ini. Tapi ketika tidak lagi memenuhi apa yang sudah Tuhan tuliskan kepada jemaatnya, aturan-aturannya di dalam Alkitab, Tuhan secara sepihak itu ngambil itu. Gitu. Jemaat itu masih eksis nggak? Ya masih aja gitu. Mungkin bisa aja makin berkembang, makin besar. Karena otomatis kan ketika pengajaran itu dikurangi, standar itu dikurangi, orang lebih mudah mau datang gitu. Ya, apalagi kalau gereja itu lebih terbuka terhadap apa yang diingini oleh dunia. Ya, itu pasti ramai. Ramai, benar. Disesuaikan ya. Disesuaikan betul. Benar. Gitu. Makanya kan saya tidak heran kalau misalnya gereja-gereja mega church itu ya, gereja-gereja besar itu didominasi oleh kaum karismatik hari ini. Nggak heran ya, karena mereka memang menerima atau menyediakan apa yang diinginkan oleh dunia hari ini. Hillsong. Gimana? Ngikutin zaman. Ngikutin jam. Hillsong. Iya, Hillsong segala macam. Gitu. Ya jadi kalau saya telah belajar ini ya saya nggak heran. Kadang-kadang kan orang bilang gini, selalu melihatnya itu gini. Kalian masih berapa orang aja gitu. Lihat tuh gereja-gereja ini udah besar, udah banyak. Ya, tapi kalau kita lihat mereka banyaknya karena apa? Karena mereka bertekun mengikuti perintah Tuhan, atau karena mereka membuka diri terhadap dunia ini. Gitu. Kalau kita lihat sangat jelas mereka terbuka terhadap dunia ini. Gitu. Mereka mengurangi standarnya dia, ya mereka menghilangkan hal-hal yang berupa hal yang absolut dari Tuhan nggak boleh, tapi mereka membuka diri, mereka bilang boleh. Ya secara sepihak Tuhan ambil kaki dia dari mereka sebenarnya, dan mereka bukan lagi jemaat Tuhan. Boleh aja mereka pakai nama gereja apa gitu, gereja sukses Indonesia misalnya kayak gitu kan, Gereja pelaut. misalnya gitu. Tapi ya tetap aja mereka nggak punya, hanya nama aja untuk mandatnya dari Tuhan sebagai TPDK itu sudah Tuhan tidak lagi. Jadi masuk ke dalam situ pun kita kalau orang percaya nggak ada guna, karena kita bukan bagian dari jemaat Tuhan sebenarnya. Ya, oke. Nah lanjut. Kemudian gereja yang masih bersifat benar, artinya gereja itu menerima bahwa seluruh ajaran dalam Alkitab adalah kebenaran dan mengajarkan dan menerapkannya dalam jemaat. Contoh,
jika dahulu dalam jemaat wanita tidak boleh memimpin gitu ya. Nah, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 14, maka sekarang pun tidak boleh. Jika dulu tidak boleh namun sekarang boleh, itu berarti kebenaran itu telah bergeser. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebenaran dapat bergeser karena perkembangan zaman? Hari ini dapat. Jawabannya tidak sebenarnya. Kan? Tidak, ya. Jawabannya yang benar tidak bisa. Karena jadi ikut pikiran sekuler. Nah, gitu. Pikirannya ngegesernya ke situ. Iya. Nah, segala praktek-praktek yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, menempatkan gereja tersebut tidak lagi bersifat benar, sehingga gereja tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau gereja tubuh Kristus ya harus membangun karakter dia di situ ya. Per orangnya itu. Ah. Tapi kalau ini kan bicara satu kumpulannya, ya, satu kumpulannya orang-orang yang berkumpul ini lagi, kalau memang mereka masih mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat sepenuhnya mereka ikuti, mereka tubuh Kristus. Tapi ketika mereka sudah melenceng, ya tidak lagi sesuai dengan itu, ya sebenarnya secara otomatis mereka bukan tubuh Kristus lagi. Tapi kenapa sih jemaat sekarang kalau didatangi penginjil terus pikirannya itu saya bisa masuk ke gereja penginjil gitu? Kenapa pikirannya gitu? Padahal di sini tidak ada amanat agung itu cuman memberitakan kabar baik aja kan? Tidak mengikuti, masalah ikut mengikuti itu bagaimana hati dia aja kan begitu, menerima pengajaran yang benar. Betul. Itu gitu kan. Ya karena ini Pak, konsepnya itu banyak ya yang salah, yang keliru. Misalnya contohnya ada konsep yang berkembang bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu ada, padahal itu salah. Itu. Yang benar itu di luar Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, itu benar. Bukan di luar gereja. Bukan di luar gereja. Yang kedua, orang hari ini berpikir begini, kalau saya sudah ada dalam satu gereja, maka kalau saya keluar, itu artinya saya sebenarnya malu, gitu. Atau saya melanggar firman Tuhan. Padahal tidak. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan bahwa Tuhan melarang seseorang pindah gereja. Enggak ada. Gitu. Dia bahkan antara sesama anggota jemaat di dalam perjanjian baru itu ada karena urusan pekerjaan pun, ya dia akhirnya jadi anggota jemaat di mana gitu, nggak masalah. Terlebih lagi kalau misalnya ternyata dia alasannya dia keluar, dia tahu gerejanya yang lama ini ternyata bermasalah dalam mengikuti firman Tuhan, gitu. Nah itu lebih ini lagi. Lebih bagus, karena berarti dia memang tidak tunduk kepada gereja yang sudah melanggar firman Tuhan, begitu. Ya gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kemarin abang mau tanya. Mana ya kemarin? Kita ngomongin apa kemarin? Lupa. Tanya. Enggak, lupa mama. Lagi ngomong apa gitu, tanya lupa. Tanya sama kakak. Lupa. Apa ya? WA aja. Gak pas ingat. Ngomong apa? Tapi Sabtu ikut Bang? Justru supir. Oh, berarti orang Bapak Mama ikut? Kata Mama ikut? Karena opung, acara opung ya. Acara opung. Acara Besok. Tuhan. Oh besok, iya. Acara besok kan Bapak tanya apa? Bukan. Sabtu Bukan depan, Sabtu depan. Sabtu depan. Entar. Yang Bukan. ke Sunter. Udah bang. Belum tahu. Cepet tahu lagi orderan meledak Sabtu. Nah, Tergantung. Tanggal 16. 16. iya tanggal 16. Nah. Besok juga ada order katanya. Oh memang besok ada acara juga. Undangan Oh. orang Batak. Tapi anehnya pas undangannya itu pas ulang tahun doang gitu. Hari biasa main dong rumah nggak ada. Ya mungkin karena ada acara kali, kesempatan gitu. Maksud saya gini, dalam hubungan relationship antara sesama kakak beradik kakek ya, maunya say hello ada gitu.
Tapi begitu udah ulang tahun yang ke-80, ribut-ribut itu baru ngundang gitu. Jadi aku sendiri kok jadi gini ya gitu. Masih hambar, jadi bukan kayak saudara gitu loh. Tapi kalau sering ada hubungan, gimana Enak sekarang? gitu kan, Pak? Iya sih harusnya. Pak Effendi di Bogor bagaimana? Baik nggak? Baik. Iya, saya di sini juga biasalah udah tua sakit-sakitan gitu. Mau tanya-tanya kabar gitu ya. Iya, komunikasinya ada. Gitu baru dikasih nomor WA, besoknya udah mau ulang tahun yang ke-80 katanya. Harap datang gitu. Iya. Iya, orang Batak gitu. Tahu gimana, nggak tahu proses itu kan penting ya. Penting itu. Iya sih. Maksudnya Iya. komunikasi antar keluarga. Iya. Say hello juga salah, harus memang benar-benar berkomunikasi gitu loh. Lagi keluarga. Jadi batin ini kan enak, jadi nggak ada Ketemu nggak kaku, nggak kagok. percaya nggak sekarang orang banyak yang pura-pura hidupnya banyak. Oh. Sebenarnya bipolar sekarang berganda, Iya. hati dan pikirannya udah kemana-mana semuanya. Iya, Pak. Nggak gini lagi teguh satu gitu. Waktu ke sana dia ke sini, waktu sana dia ke sini kan karena udah banyak ini juga terjadinya pengaruhnya itu. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanya mengenai ini kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Oke.